Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin, solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan malam ini begitu syahdu setelah turunnya air hujan, semoga sebagai tanda turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua yang datang di tempat ini senantiasa berada dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih belum bisa beranjak pergi dari bulan Maulid, bulan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini kita baik dan sangat patut jika di bulan ini kita banyak mengenang jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kunci kebahagiaan yang hakiki. Sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah menatap wajahnya Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita belum pernah mendengar suara Nabi, kita belum bisa memandang senyumannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu yang senantiasa bisa kita lakukan, yaitu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak berhenti di solawat saja. Kita berusaha untuk kemudian mengamalkan dan meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana judul yang diangkat oleh panitia hari ini, mengamalkan, meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita harus mencari alasan, mencari alasan kuat mengapa kita harus meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Toh kita ini belum pernah melihat Nabi, tapi kenapa perintahnya kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Nah, ini alasan ini yang harus kita jawab pada malam hari ini. Sehingga ketika kita mengikuti sunnah Nabi dalam pakaian, mengikuti sunnah Nabi dalam cara makan, mengikuti sunnah Nabi ketika masuk masjid, ketika kita berinteraksi dengan tetangga, tamu, sanak saudara, orang tua, anak-anak, semuanya mengikuti Nabi, betul-betul berdasarkan satu alasan kuat, sehingga betul-betul ketika kita mengikuti Nabi itu berangkat dari hati yang tulus,
sehingga betul-betul kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya karena kita ini berangkat ke masjid kemudian kita berpakaian rapi, bukan hanya ketika kita ini perkewuh sama tetangga kemudian kita berbaik-baik dengan tetangga. Semua amalan soleh kita kalau kita niatkan mengikuti jalannya Nabi SAW, maka pahalanya tentu akan lebih besar daripada hanya sekedar formalitas tadi. Ya. Imam Ahmad pernah punya tetangga, Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama madzhab Hambali. Ya, nama lengkapnya Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullahu taala, wafat 247 Hijriah. Punya tetangganya jahat banget. Ya. Tetangganya usil. Tahu Imam Ahmad ini seorang ulama, maka tetangganya ini ingin ngetes tingkat kesabarannya Imam Ahmad ini seberapa. Maka setiap hari Imam Ahmad ini dipanggil oleh tetangganya, ayo nanti malam kamu ke rumahku, wahai Imam. Ya, datang ke rumahku saja, main ke rumahku. Kemudian Imam Ahmad datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ketok-ketok pintu, dijawab. Kemudian tetangganya bilang, nggak jadi acaranya, besok lagi. Pulang akhirnya Imam Ahmad dengan tenangnya. Besok lagi dipanggil lagi, datang lagi ke rumahku nanti malam ya, acaranya jadi nanti malam. Kemudian Imam Ahmad datang malamnya, ternyata setelah ketok-ketok salam, dijawab waalaikumsalam, wahai Imam maaf, nggak jadi lagi acaranya. Niatnya hanya untuk ngerjain Imam Ahmad. Ya. 3 kali, 4 kali, 5 kali Imam Ahmad biasa saja. Sampai kemudian tetangganya ini yang bertanya-tanya, wahai Imam, akhirnya dia mengakui, sebenarnya aku mengundang kamu datang ke rumahku itu hanya untuk ngerjain kamu. Hanya untuk mengetes kesabaranmu itu seberapa sabarnya. Aku undang dan tidak ada acara di rumahku. Kemudian tetangganya bertanya, kenapa kamu begitu sabarnya mendatangi rumahku padahal sudah 6-7 kali aku mengundang dan tidak ada apa-apa. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad tersenyum dan berkata, loh, saya mendatangi undanganmu itu bukan karena kamu kok. Saya mendatangi undanganmu itu karena saya mencontoh Rasulullah SAW yang memuliakan tetangganya. Ya urusan kamu mau ngerjain saya bukan urusan saya. Tapi perintah untuk memuliakan tetangga itu adalah perintah Rasulullah SAW. Lihat, jika kita melakukan satu amalan niatnya ngikuti Rasul SAW, maka nilainya akan lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah hanya saja agar kita ini bisa betul-betul mengamalkan sunnah dengan segenap hati dan sesempurna niat, kita harus tahu mengapa kita harus menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita, mengapa kita harus meneladani Nabi SAW. Kita harus cari alasannya. Maka kalau pertanyaannya kenapa kita harus menghadirkan sunnah, kenapa kita harus meneladani Nabi SAW dalam kehidupan kita 24 jam, maka para ulama menyiapkan jawabannya. Mengapa kita harus mengikuti sunnah? Jawaban pertama kata para ulama, mengapa kita harus mengikuti sunnah? Para ulama menjawab, karena syarat syahnya iman seseorang, syarat sahnya iman seseorang itu tergantung bagaimana ketika dirinya mendekap erat sunnah dalam kehidupannya. Jadi iman kita ini belum sah kalau kita belum meneladani Nabi SAW. Dalam sebuah perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhuma, putra dari paman Nabi SAW Al-Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hunaka salasu ayatin la tuqbalu wahidatun minha illa makrunatan biqariniha. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat. Di setiap ayatnya ini ada 2 amalan. 2 amalan, 2 amalan, 2 amalan. Satu amalan dari setiap pasangnya tidak akan diterima Allah ketika kita mengamalkannya kecuali kita mengamalkan satunya lagi. Ya. Ada 3 ayat dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas. Setiap ayatnya ada 2 amalan. Lah, seseorang mengerjakan satu amalan saja, kalau tidak mengerjakan pasangannya maka amalannya tidak diterima.
Kemudian disebutkan satu-satu sama Ibnu Abbas. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya. Maka seorang itu salatnya tidak diterima Allah kecuali ketika dia wajib bayar zakat, dia keluarkan zakatnya. Sebaliknya, seorang itu zakatnya, sodakohnya, infaknya tidak diterima sama Allah sebesar dan sebanyak apapun kalau dia tidak mendirikan sholat. Karena ini syariat yang berpasangan. Makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika sahabat Abu Bakar memerangi para pembangkang zakat yang tidak mau bayar zakat. Setelah Rasulullah SAW wafat itu banyak nabi palsu, banyak orang yang murtad, banyak pembangkang zakat. Orang-orang yang lemah imannya itu bangkang, tidak mau bayar zakat. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu protes ke Khalifah Abu Bakar. "Wahai Khalifah, bukankah yang kau perangi itu mereka beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, kenapa engkau perangi?" Jawaban sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu apa? "Bukankah Rasulullah memerangi orang yang tidak mengerjakan sholat? Maka jika sholat itu adalah syariat Allah, zakat juga syariat Allah. Maka orang yang membangkang zakat sama saja dia menentang syariat Allah." Jadi hari ini muliakan Allah, ayat yang pertama itu Al-Baqarah 43. Sholat seseorang tidak dianggap sama Allah kalau dia tidak mengeluarkan zakat. Zakat seseorang tidak dianggap oleh Allah kalau dia tidak sholat. Kemudian ayat yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 36. "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan sembahlah Allah, jangan sekutukan, dan kepada orang tuamu berbaktilah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, syukurmu kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Sembah dan bakti kita kepada Allah tidak akan diterima Allah sampai kita berbirrul walidain kepada orang tua kita. Makanya ada sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak ada kebaikan yang akan disegerakan Allah di dunia ini sebelum Allah nanti akan membalasnya di akhirat, melainkan satu kebaikan saja, kebaikan berbakti kepada orang tua. Sebaliknya tidak ada keburukan, tidak ada balasan dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disegerakan Allah di dunia ini untuk hambanya sebelum Allah nanti juga akan membalas di akhirat, kecuali apa? Ketika seorang durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada kejahatan yang akan diganjar oleh Allah di dunia sebelum Allah nanti akan membalasnya di akhirat, kecuali ketika seorang ini apa? Durhaka sama orang tua. Ya, makanya perhatikan hadirin. Hubungan kita kepada orang tua itu kalau baik langsung hadirin, rewardnya, balasannya Allah segerakan di dunia. Sebaliknya kalau hubungan kita buruk kepada orang tua kita, balasannya juga akan disegerakan di dunia. Makanya Ibnul Qayyim itu punya buku, ya, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim untuk memberi kado anaknya yang baru saja melahirkan. Di dalam buku itu disebutkan seorang ayah atau seorang ibu bisa punya anak yang soleh, ya, salah satu jalan yang harus ditempuh apa? Dia harus memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Kenapa? Karena ketika seorang anak hubungannya baik dengan orang tuanya, maka Allah akan anugerahkan kepada dirinya seorang anak yang juga baik hubungannya kepada dirinya. Ada seorang salaf bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah,
Beliau mengatakan, man waqqara ala walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqirhu. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, Allah akan beri rizki kepadanya anak-anak yang berbakti kepadanya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqirhu. Barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, saat itu juga Allah akan rizkikan anak-anak yang nanti juga akan berdurhaka kepada dirinya. Ada seorang salaf namanya Sabit Al-Bunani. Suatu hari datang ke pasar, kemudian di pasar dia temukan ada seorang anak muda sedang mukulin bapaknya, mempermalukan ayahnya di depan umum, ngoploki bapaknya. Bapaknya hanya tertunduk seperti ini. Kemudian Sabit yang seorang ulama melihat tingkahnya anak durhaka sama bapaknya, langsung dipegang tangannya. Hentikan wahai pemuda, ini ayahmu. Tapi ayahnya malah mengatakan kepada Sabit, wahai imam, biarkan dia memukuliku. Kaget Sabit, loh, dipukuli anaknya kok malah biarkan. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Maka kemudian sebab ayahnya si pemuda ini bilang, wahai imam, sesungguhnya ini adalah balasan dari Allah kepadaku. Dulu di tempat yang sama, aku pernah memukuli ayahku di depan umum. Allah balas kontan, hadir. Orang yang kemudian durhaka kepada orang tuanya dibalas kontan di dunia sebelum Allah nanti akan membalasnya di akhir. Sebagaimana ketika hubungan kita baik kepada orang tua kita, Allah akan balas kebaikan itu di dunia sebelum Allah membalasnya di akhir. Itu sunnatullah, hadirin. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wasuhtullah, murkanya Allah, bencinya Allah, marahnya Allah, fi suhtil walidain, ada dalam tangisan orang tua kita, ada dalam sedihnya orang tua kita, ada dalam rasa kecewanya orang tua kita kepada kita. Maka ayat yang kedua kata Ibnu Abbas, seorang ini tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dan diterima syukurnya oleh Allah kalau dia belum bersyukur kepada orang tuanya. Ya. Maka kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dan kalau sudah meninggal bagaimana, Ustaz? Apakah masih kita bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Kata para ulama, bisa. Caranya 3. Yang pertama, terus kirimkan doa-doa ampunan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai nih hadirin. Doanya anak soleh itu sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, kirimkan pahala. Kirimkan pahala. Amal atas nama anak orang tua. Ini masjid kayaknya masih kurang semennya. Saya bantu semen atas nama almarhum almarhumah ayah dan ibu saya. Ya, ini masjid kayaknya masih kurang lantainya nih. Saya sumbang keramik atas nama orang tua. Jadi amal jariyah, dan itu bentuk bakti kita. Orang tua kita dapat pahala, kita dapat pahala birrul walidain. Pahala birrul walidain itu, hadirin dimuliakan Allah, besar sekali di hadapan Allah karena itu amalan wajib. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Munkadir rahimahullah. Beliau mengatakan, aku memijat kaki ibuku semalam suntuk lebih aku cintai daripada saudaraku Umar yang sholat malam semalam suntuk. Kenapa beliau bisa mengatakan gitu? Padahal beliau ini ulama besar. Karena beliau faham betul birrul walidain, mijeti kaki ibu itu amalan wajib. Sholat malam semalam suntuk itu amalan sunnah. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi amalan wajib. Ya. Jadi sebisa mungkin kita khidmat, sebisa mungkin kita berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup. Itu pintu utama surga kita, hadir. Yang sudah meninggal masih tetap bisa lanjut birrul walidain. 1, mendoakan. 2, mengirimkan pahala. 3, menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat ayah dan ibu kita. Loh, kenapa itu bentuk birrul walidain, Ustaz? Karena kita kenal sama teman-temannya ayah ibu kita lewat perantara ayah ibu kita.
Kalau kita tetap sambung silaturahimnya, maka pahalanya semuanya mengalir kepada orang tua kita, kata para ulama. Dan itu setulus-tulus bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena dulu ketika kita masih bersama ayah ibu kita nyambung silaturahim dengan teman-teman mereka ya karena ada orang tua. Tapi kalau masih nyambung silaturahim dengan teman-teman ayah ibu kita, ketika ayah ibu kita sudah tidak ada, Masya Allah, itu setulus-tulus bakti kita kepada orang tua. Ya. Ayat kedua. Ayat yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Iman kita tidak akan diterima Allah sampai benar-benar kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti cinta kita kepada Allah itu adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jawaban mengapa Allah tidak menerima imannya orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Padahal mereka sama-sama Tuhannya Allah. Ya, saya beberapa kali datang ke Palestina, ketemu sama orang-orang Yahudi tadi. Ditanya, siapa Robmu? Allah. Tapi kenapa imannya tidak diterima sama Allah? Karena tidak percaya sama Rasulullah sebagai utusan Allah. Mereka hanya mencukupkan nabinya sampai Nabi Musa. Orang Nasrani sampai Nabi Isa saja. Akhirnya imannya kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, mencintai Nabi itu syarat keimanan. Ini alasan pertama. Hanya saja memang mencintai Nabi itu perkara yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tidak pernah ketemu Nabi. Karena kita tidak pernah ketemu, lihat Nabi, tidak pernah. Ya. Makanya agar kita tetap bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya adalah kita datang ke majelis ilmu, hadirin. Karena para ulama, para ahlul ilmi ini warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dari lisan mereka, dari ilmunya para guru ini, yang kemudian akhirnya kita bisa mengetahui, oh Nabi kita itu begini, Nabi kita itu punya kebiasaan ini, Nabi kita itu memerintahkan kita begini, Nabi kita itu kalau duduk begini, kalau makan begini, kalau pakai pakaian begini. Tahu semua kita informasinya dari majelis ilmu. Makanya pentingnya masjid itu ya tidak hanya tempat untuk ibadah, tapi untuk tempat majelis ilmu seperti ini. Kayak nanti Masjid Nur Rahim ini, Masjid Nur Rahim ya, kalau sudah jadi harus semarak ini majelis ilmunya. Karena dengan itu kita semakin cinta kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan pertama, hadirin. Mengapa kita harus menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena syarat sah iman seseorang adalah ketika dia menghadirkan sunnah dalam hidupnya. Alasan yang kedua, ya, alasan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, mengapa kita harus meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita harus menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita, mengamalkan sunnah? Para ulama mengatakan karena sunnah merupakan perkara yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam jannah. Semakin seorang mengamalkan sunnah, semakin cepat jalannya masuk surga. Ya, semakin cepat jalannya masuk surga. Ya. Anda pernah dengar kisahnya orang yang orangnya masih hidup di dunia tapi sendalnya sudah sampai ke surga? Kisahnya siapa itu? Kisahnya sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah itu saking cintanya sama Nabi SAW, sering lihat Nabi SAW sholat sunnah. Nabi itu kalau sholat sunnah kadang-kadang ada sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada waktunya, yang penting sholat sunnah 2 rakaat.
Lah Bilal pingin niru Nabi SAW. Bilal setiap kali buang angin, Bilal wudu. Setiap kali wudu, Bilal sholat. Datang Nabi suatu hari kepada Bilal di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, sesungguhnya terompahmu sudah terdengar di surga." Dapat kabar dari malaikat Jibril, sendalmu udah kedengaran di surga. Padahal kamunya masih di sini. Apa yang kamu amalkan Bilal selama ini? Bilal bin Rabah ini sahabat yang tawadhu. Ditanya seperti itu di hadapan sahabat, padahal itu kesempatan emas untuk meninggikan strata sosialnya Bilal bin Rabah, mantan budak. Tapi Bilal hanya dengan tawadhunya menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada amalanku yang istimewa. Amalanku sama dengan amalannya para sahabat." Ditanya lagi sama Rasulullah, "Apa amalan yang kamu lakukan?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, jika aku harus menjawabnya, sesungguhnya tidaklah aku batal berhadas kecuali pasti aku akan segera berwudu. Dan tidaklah aku berwudu kecuali pasti aku mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah." Kata Rasulullah, "Itu loh amalan yang menjadikan terompahmu sampai ke jannah, padahal kamu ini belum meninggal." Karena mengamalkan sunnah hadir. Sunnah berwudu, sunnah sholat sunnah hadir. Masya Allah. Dan yang lebih penting lagi daripada itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan Allah bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Nabi SAW, memasukkan dalam relung hati kita kecintaan kita kepada Nabi, insya Allah semoga nanti kita akan mendapat syafaat Nabi SAW masuk ke dalam jannah. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua. Sunnah merupakan perkara yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam jannah. Ya. Seseorang itu dikumpulkan sesuai dengan siapa yang dicintainya hadir. Ya. Kayak sahabat Anas bin Malik itu pernah menangis bahagia, ya, karena pernah mendengarkan sabda Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Wahai Anas, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, imanku memang tidak sesempurna imannya Abu Bakar dan Umar. Kebaikanku tidak sebesar kebaikannya Abu Bakar dan Umar, tapi aku yakin aku mencintai mereka berdua, dan semoga kecintaanku kepada mereka berdua akan menjadikan aku dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala kembali di jannah. Maka tugas kita ini bukan mengaku-ngaku solih hadirin. Tugas kita di dunia ini bukan ngaku-ngaku solih, tapi berusaha terus-menerus mencari teman-teman yang solih dan mencintai mereka, agar kita nanti dimasukkan Allah ke dalam jannah bersama mereka. Ya. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus meneladani Nabi SAW? Kenapa kita harus menghadirkan sunnah? Kata para ulama, karena sunnah ini memberikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sebutkan satu sunnah, saya akan sebutkan maslahatnya. Saya akan sebutkan fungsi kebaikannya. Semua sunnah itu mendatangkan kebaikan. Semua larangan Rasulullah pasti mendatangkan keburukan. Ya, saya sebutkan satu sunnah yang hari ini ditemukan faktanya oleh para ulama. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza sami'tum siyahadika fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakat." Jika kalian mendengar kokokan ayam, maka berdoalah kepada Allah, karena ayam-ayam ini sedang lihat malaikat. Nah, dengar nih hadis ini. Kalau ada kokokan ayam, kita disunahkan apa? Berdoa. Dulu sahabat dapat perintah seperti itu, setiap ada ayam berkokok doa. Hari ini sabda Nabi SAW itu dibuktikan oleh para ilmuwan.
Di barat sana ada sekumpulan ilmuwan yang mempelajari dan meneliti organ tubuhnya binatang-binatang. Sampai pada binatang ayam, mereka menemukan satu fakta di matanya ayam. Mereka menemukan satu hasil riset bahwa matanya ayam itu retinanya lebih besar dan lebih kuat daripada retina manusia. Kalau manusia ini retinanya bisa menangkap 3 warna dengan 3 kerucut keropongnya, RGB, red, green, blue. Kalau ayam itu bisa 5 warna, red, green, blue, violet, and ultraviolet. Ultraviolet itu apa? Cahaya. Pas ketemu fakta ini, para ilmuwan kagum. Wah, mata ayam ini luar biasa. Ada satu ilmuwan muslim bilang kepada kawan-kawannya, loh, kalau fakta ini sudah dibincangkan oleh Rasulku 1400 tahun yang lalu. Loh, apa kata Rasulmu? Idza sami'tum siyahadika fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakat. Kalau kamu dengar kokokan ayam, berdoalah kepada Allah, karena sesungguhnya ayam ini melihat malaikat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal malaikata khuliqat min nur. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Setiap ada cahaya lewat, sepertiga malam terakhir, ayam-ayam ini akan berkokok karena melihat malaikat turun hadir. Allah turun pula di langit dunia mencari setiap orang yang bangun di tengah malam. Maka manfaatkan Bapak Ibu, manfaatkan waktu sahur, karena waktu sahur itu waktu yang paling mustajab dalam berdoa. Karena Allah turun ke langit dunia bertanya kepada malaikatnya, hal min taib, ada ndak hambaku yang bertobat malam ini? Aku terima tobatnya. Hal min mustaghfir, ada nggak hambaku yang minta ampun kepadaku malam ini? Aku terima, aku ampuni dia. Hal min dzihajah, ada nggak hambaku yang malam ini butuh bantuanku, pertolonganku? Aku akan tolong ia. Sepertiga malam terakhir, waktu yang istimewa. Bangun, sholat, memohon, bermunajat kepada Allah. Ya. Ini contoh salah satu sunnah. Ya. Contoh salah satu sunnah. Contoh sunnah yang lain. Sunnah yang diajarkan Rasulullah, kita kalau wudhu itu pas basuh tangan, sini dulu atau sini dulu hadir? Gini atau gini? Lihat ayatnya, surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman apa? Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, basuhlah wajahmu. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau mendirikan sholat, basuh wajahmu. Kemudian anggota wudhu yang kedua apa? Dan tanganmu sampai ke siku. Jadi ayatnya dan sunnah yang dipraktekkan Rasulullah itu apa? Tangan ke siku. Jadi ini kalau ini kerannya, itu gini bersihkannya, bukan begini. Nah, ya, bukan siku dulu ke bawah. Jelas itu. Ternyata secara ilmiah, ya, di dalam dunia medis kedokteran itu diteliti. Kenapa kok dari sini ke sini, kok tidak dari sini ke sini? Dan ini yang dipraktekkan para tenaga medis. Kalau mau masuk ruangan operasi, SOP-nya bersihkan tangan tuh dari sini ke sini. Biar apa? Biar kumannya tidak ngumpul di sini, hadirin. Coba hadirin. Ilmiah, hadirin. Sunnah selalu memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Tidak pernah mendatangkan madharat. Inilah alasan mengapa kita disuruh mengamalkan sunnah. Sunnah berwudu, sunnah cuci tangan sebelum kita memasukkan tangan ke dalam bak mandi kalau habis tidur. Kan kata Rasulullah, fa innahu la yadri aina batat yadah. Orang kalau bangun tidur, kalau masuk kamar mandi tidak boleh langsung nyemplungkan tangannya ke bak, kan? Harus cuci dulu. Kata Rasulullah apa? Karena dia tidak tahu tangannya semalam kemana saja. Ya, takutnya kotor. Lihat, sebelum era pandemi, Islam sudah ngajari kebersihan, hadir. Islam ngajari kebersihan. Ya.
Saya 2020 Januari Pak, diberikan kesempatan Allah jalan ke Cina Pak. Di Cina saya ketemu sama orang-orang yang sukunya suku Han. Suku Han itu suku yang paling mayoritas di Cina. Agamanya komunis, ateis. Lah qadarullah, saya ketemu itu orang Han yang masuk Islam. Dia memperkenalkan dirinya. Ustadz, saya ini Han, bukan Hui. Kalau Hui Muslim. Loh, Han kok masuk Islam? Saya bilang. Sudah berapa tahun masuk Islam? 3 tahun Ustadz. Apa yang membuat kamu masuk Islam? Ya. Yang membuat saya masuk Islam adalah bab toharoh katanya. Bab pertama dalam fikih itu yang kita pelajari. Bab istinja, bersihkan kotoran, bab wudu, bab tayamum. Itu yang menjadikan saya masuk Islam. Loh kok bisa saya bilang? Karena kami sejak kecil tidak kenal itu. Saya kenal sama seorang muslim, bersih sekali hidupnya. Ya. Jadi kalau Anda datang ke Cina itu Masya Allah hadirin. Ya, kamar mandinya kotor, apanya kotor, baunya semerbak. Ya. Pokoknya ya, saya nggak bisa ceritakan ini. Ya. Saya kalau pas selama di Cina itu saya tidak berani masuk ke kamar mandi mereka. Saya mencukupkan diri di kamar mandi hotel. Karena ngeri hadir. Ya. Ngeri sekali. Ya. Mereka tidak diajari masalah istinja kayaknya. Lah ada orang masuk Islam gara-gara Islam itu bersih hadir. Luar biasa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah di tengah padang pasir. Bisa mikirkan cara bersuci itu kan ajib hadir. Ya. Karena apa? Nabi kita dibimbing wahyu hadir. Dan sunnah selalu memberikan kebaikan, kemaslahatan dalam kehidupan kita. Ya. Ada banyak sunnah yang bisa kita pelajari. Misalnya sholat, gerakan sholat. Ini saya berikan beberapa contoh saja. Beberapa sholat itu kenapa kok habis rukuk kok harus iktidal dulu sami Allah hadir? Pernah kita mikir enggak itu? Karena enak langsung sujud itu. Ya kan? Habis rukuk kan langsung sujud cepet. Kenapa sami Allah dulu? Ya, dibahas sama para ilmuwan hadir. Gerakan sholat itu gerakan yang paling menyehatkan. Dan kalau seandainya gerakan sholat itu dari rukuk Pak, langsung sujud, bisa menyebabkan rusaknya peredaran darah kita kalau dilakukan berkali-kali. Makanya Allah ngajari kita, Rasulullah nyontohkan kita, habis rukuk iktidal dulu, perenggangan dulu, biar normal dulu peredaran darah, baru setelah itu sujud hadir. Dan banyak lagi hadir. Dalam sunnah itu ada kemaslahatan. Ya. Kalau kita nemukan satu sunnah kok belum ada manfaatnya apa ya? Itu bukan karena salahnya sunnah, itu karena kebodohan dan kejahilan kita saja. Tapi suatu hari pasti ada hikmahnya sunnah itu. Karena memang sunnah hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan kebaikan. Dan itu alasan ketiga mengapa kita harus mengikuti sunnah. Ya. Alasan yang keempat, hadirin dimuliakan Allah, dan ini adalah alasan yang terakhir. Mengapa kita harus menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus mencontoh Nabi dan meneladani Nabi dalam kehidupan kita? Ya. Yang keempat kata para ulama, karena sunnah itu menghindarkan si diri kita dari kehancuran dan malapetaka. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih di akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau SAW bersabda begini, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, jalan putih, kata Rasul. Lailuha kanahariha, jalan ini malam harinya seperti siang harinya. Jalan apa ini? Jalan sunnah. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang mencoba memilih jalan lain selain jalan sunnah ini, kecuali pasti dia akan hancur, berantakan hidupnya. Saya punya guru dulu waktu belajar hadirin, orang Riyadh,
Syekh kami orang Riyadh, Saudi, cerita. Beliau punya teman, seorang pengusaha kaya raya, tapi pengusaha soleh. Selain dia usaha bisnis, dia juga ngaji sama para guru, para ustadz. Jadi dia paham agama. Suatu hari, ya, pengusaha ini, ya, ditelepon sama ibunya dari kampung. Assalamualaikum le, waalaikumsalam. Tapi nggak pakai bahasa Jawa ya, bahasa Arab. Le, piye kabare le? Baik bu, gimana bu? Ini le ada kabar gembira. Adikmu lanang le, adikmu laki, adikmu diterima di Universitas Riyadh. Alhamdulillah bu. Lah gimana bu? Daripada ibu ngontrakkan rumah untuk adikmu, bayar kos-kosan, kontrakan mahal, gimana kalau adikmu tinggal serumah sama kamu aja li? Rumahmu kan besar, tinggal di situ, nanti biar kuliah biayanya cuma transport aja, nggak usah nambah rumah. Orang solih ini, pengusaha solih ini, dia faham betul hadir hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah bersabda, alhammu al-mautu, ipar itu maut bagimu. Ini peringatan Rasulullah ini Bapak Ibu, ipar maut bagimu. Dalam pikirannya, kalau adik laki-lakinya tinggal serumah dengan dia, berarti tinggal serumah dengan istrinya. Tidak boleh dalam syariat. Tapi karena ibunya terus bujuk, ayo tole, gak usah ragu. Kalau kamu khawatir istrimu tidak bisa lepas jilbab, ada adikmu lanang, ya, ada adikmu laki, adikmu taruh di ruang depan aja. Nanti ruang tengahnya kasih korden. Kan istrimu tetap bisa lepas jilbab di dalam rumah kalau pas ada adikmu. Gimana le, boleh enggak? Ibunya kan orang yang belum tahu ilmu. Akhirnya anak ini, ya, pengusaha soleh ini luluh sama ojokannya ibunya. Sudah bu, enggak apa-apa. Tinggal akhirnya hadirin, adiknya tinggal bersamanya dan bersama istrinya. Hari demi hari, bulan demi bulan, pasangan suami istri dikaruniai anak. Sampai suatu hari kejadian, si suami soleh ini, si pengusaha soleh ini berangkat ke tempat kerja. Di perjalanan terjadi kecelakaan yang sangat dahsyat tadi, menyebabkan si pengusaha ini akhirnya koma berbulan-bulan. Seluruh dokter terbaik di Saudi dikerahkan, karena ini orang kaya. Semua dokter terbaik dikerahkan untuk memulihkan kondisinya. Akhirnya singkat cerita, setelah sekian bulan dia bisa pulih hadirin. Setelah koma panjang bisa pulih, walaupun harus tertatih di atas kursi roda. Dipersilahkan dokter pulang, ketemu lagi sama anak istrinya. Setelah sekian hari, sekian pekan, jadwal recovery hadirin, jadwal check up, disuruh ke rumah sakit. Di parkiran ketemu sama dokternya, lagi gendong anaknya sama istrinya. Dok, bagaimana kabarnya? Baik, kata dokter. Lo ini siapa? Lo ini istri saya dok, ini anak saya. Langsung dokternya kaget. Sebentar pak, kita harus bicara empat mata. Masuk akhirnya si suaminya ini tadi, si pengusaha soleh, ke ruangan dokter. Kemudian dokternya bilang, Pak, sebelumnya saya minta maaf. Saya adalah ketua tim dokter yang selama berbulan-bulan menangani Anda. Seluruh anggota tubuh Anda telah kami observasi. Saya tahu setiap inci anggota tubuh Anda. Dan saya dapati fakta, Anda seharusnya tidak bisa punya keturunan, Pak. Sperma Anda kosong. Maka kalau tadi di parkiran Anda mengatakan itu adalah anak Anda, kemungkinannya hanya dua, Pak. Satu, mukjizat dari Allah. Anda harus banyak bersyukur, Pak. Dokternya dokter soleh juga nih. Yang kedua, Anda sendiri yang bisa menjawab, Pak. Ingat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika ibunya meminta adiknya tinggal serumah. Runyam, bingung pikirannya. Pulang akhirnya bertabayun dengan istrinya. Akhirnya istrinya ngaku bahwa anak yang selama dia dikandung, dibesarkan, dipelihara bersama suaminya adalah anak hasil zina dengan adik ipar.
La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang tahu jalan sunnah, milih jalan lain selain jalan sunnah, kecuali pasti hidupnya binasa. Itu salah satu alasan mengapa kita harus memegang teguh sunnah, mencintai Nabi kita dengan segenap cinta, mengetahui pelan-pelan apa saja ya sunnahnya Nabi ini apa saja, berusaha sebisa mungkin untuk mengamalkannya. Dan semua aktivitas Nabi kita SAW 24 jam itu sudah direkam oleh para sahabat. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Nabi itu makanan favoritnya apa? Ada di dalam sunnah. Minuman favorit Nabi apa? Ada. Nabi kalau tidur itu gimana posisinya? Pakaiannya Nabi bagaimana? Bentuk sendalnya Nabi bagaimana? Kita usahakan mengamalkan sunnah yang paling kecil dulu, yang bisa kita lakukan, karena semuanya itu berpahala dan bermanfaat untuk kita hadir. Ya. Salah satu sunnah yang ditinggalkan itu apa? Sunnah ini agak menggelitik, tapi ini sunnah hadir. Sunnah nyeker ke masjid hadir. Nyeker nggak pakai sendal ke masjid, nggak pakai sendal, itu sunnah. Kadang-kadang Nabi nggak pakai sendal ke masjid. Setelah tadi diteliti oleh para ulama, para ilmuwan, ternyata ada manfaatnya nyeker itu ya. Gini betul. Tapi sekali-kali saja. Ya, nek pagi-pagi kita nyeker itu kan ada manfaatnya ternyata untuk kesehatan saraf kita. Loh, itu sunnah itu kayak gitu, Pak. Ya. Pada hal-hal yang kecil saja ternyata diperhatikan oleh Nabi kita, secara ilmiah terbukti. Ya, jadi sebisa mungkin hadirin memuliakan Allah. Apalagi sunnah-sunnah yang ditinggalkan seperti itu. Ya, coba kita amalkan. Kalau kita hidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan, maka pahalanya double 3 hari. 1, pahala menghidupkan sunnah. 2, pahala mengamalkan sunnah. 3, pahala menebarkan sunnah. Berarti orang lain jadi tahu. Pahalanya double. Makanya hari ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Kalau kita sudah tahu alasannya, maka insya Allah ketika kita mengamalkan sunnah akan lebih mantap tadi, akan lebih semangat. Oh, ternyata sunnah itu syarat sahnya iman ya. Oh, ternyata sunnah itu sebab paling utama memasukkan kita ke dalam surga ya. Oh, ternyata sunnah itu ada banyak kebaikan di dalamnya. Oh, ternyata sunnah itu menghindarkan kita dari malapetaka. Ikuti sunnah hadir. Ya, ikuti sunnah. Sebagaimana para sahabat mengikuti sunnah. Dan para sahabat itu kalau mengikuti sunnah, Pak, kadang-kadang tidak masuk akal tuh. Ya. Ada sahabat namanya Anas bin Malik. Setelah Rasulullah meninggal, pernah dihidangkan labu, sampingnya daging kambing. Kalau kita ya sekarang rendang sama dong pohong gitu ya. Ya, kan itu pasangannya. Labu sayurnya, ini daging kambing. Lah sahabat yang lain makan dagingnya dulu kan. Labunya ya untuk lalapan saja. Lah sahabat Anas tuh cuman makan labunya. Sahabat yang lain lihatin sahabat Anas, loh, kok dagingnya enggak mau makan? Apa kata sahabat Anas? Sesungguhnya dulu aku pernah menemani Rasulullah bertamu ke rumah seorang sahabat, dan aku mendapati Rasulullah hanya memakan labu saja dengan menu yang sama. Karena Rasulullah iba melihat tuan rumah yang sebenarnya tidak punya makanan yang bisa disajikan untuk tamunya, karena tamunya Rasulullah, satu-satunya daging di rumahnya diberikan kepada Rasulullah makan labunya. Lah karena aku ingat dulu menunya persis kayak gini dan Rasulullah makan labunya saja, maka aku pun makan labunya semata-mata mengikuti sunnah. Nggak masuk akal kayak gini, hanya ingin dapatkan pahala sunnah. Sahabat Ibnu Umar, ini beda cerita, jalan ke sebuah padang pasir bersama rombongan dagang setelah Rasulullah meninggal. Terus sahabat Ibnu Umar pamit sama rombongan, berhenti sebentar ya, saya tak ke belakang batu besar itu dulu. Ya, karena yang minta izin sahabat mulia, sahabat Ibnu Umar, rombongan berhenti. Lari Ibnu Umar ke balik pohon, ke balik batu besar,
Lama ditunggui rombongan. 15 menit, setengah jam, 45 menit, 1 jam, nggak datang-datang. Setelah 1 jam lebih, Ibnu Umar datang. Ditanya sama rombongan, Ibnu Umar, kok lama banget kamu di balik pohon itu? Apa yang kamu lakukan? Karena kalau buang hajat kan nggak lama segitu. Terus Ibnu Umar bilang, ya Ibnu Umar sambil malu-malu bilang, sesungguhnya dahulu aku ingat betul pernah melewati jalan ini bersama Rasulullah SAW. Terus di tempat ini Rasulullah izin kepada kami mendatangi batu besar itu untuk buang hajat, pipis, buang air. Kemudian Rasulullah balik bersama kami. Lah, pas tadi kita sampai sini aku ingat itu. Rasulullah pernah buang hajat di situ. Maka aku pun berlari ke tempat itu, sampai sana ternyata belum kebelet. Tak belet-beletnya kok ya gak metu-metu, kira-kira gitu. Tak tunggu sampai kebelet ya 1 jam. Ya. Akhirnya setelah itu aku datang kepada kalian, lihat tadi. Gitu. Ngamalkan sunnah itu kalau sahabat sudah tidak pakai logika nih. Karena tahu betul dalam sunnah itu pasti ada kebaikan. Terakhir sahabat Umar Ibn Khattab habis tawaf ngelilingi Ka'bah, setelah tawaf ke-7 ngadep ke Hajar Aswad, ngajak bicara Hajar Aswad, ya Hajar, innama anta hajar, la tadur wa la tanfa. Batu, kata sahabat Umar, kamu ini kan cuman batu, tidak mendatangkan manfaat, tidak merugikan. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku nggak sudi cium kamu. Nah, gara-gara Rasulullah cium Hajar Aswad, tak cium kamu. Kalau nggak mau aku cium kamu. Kayak gitu hadir. Ya, hanya karena Rasulullah melakukan, mereka lakukan. Harusnya kita juga begitu hadir. Setiap mendengar satu riwayat sunnah, yuk coba diamalkan agar hidup kita tambah barokah hadir. Agar hidup kita tambah dirahmati Allah, agar masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita ini selesai. Kadang-kadang masalah timbul dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita. Sebabnya seringkali karena apa? Kita kurang mengamalkan sunnah. Coba tegakkan sunnah di rumah kita, di tempat mengajar kita, di tempat kerja kita, di lapak kita, ketika kita berkomunitas. Semoga dengan itu menambah keberkahan dan menjadi sebab Allah mencatat amalan solih yang diterima, mengundang rahmatnya Allah, memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Saya berdoa kepada Allah, semoga majelis ini menjadi majelis hujah kita di hadapan Allah nanti, bahwa kita pernah berkumpul karena keimanan, dan semoga kita semuanya di sini berkumpul tidak ada di tempat ini, tapi juga berkumpul nanti juga bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis yang kau takdirkan ini ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan khilaf kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun perjalanan hidup yang pernah kami lalui ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami,
Karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang salih, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintaimu, keluarga yang mengamalkan Al-Quran. Ya Allah ya Rabb kami, titipkan kepada kami keturunan yang salih salihah, keturunan yang hafid hafidah, yang mengamalkan Al-Quran. Jauhkan keturunan kami dari kebinasaan dunia dan akhirat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni segala kedurhakaan kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu dan ayah kami ya Allah. Berkahi sisa usianya ya Allah. Wafatkan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli jannah ya Allah, jauhkan dari kehinaan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabb kami, jangan cabut nikmat iman dari kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jaga jamaah ini ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami sisa usia yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jika ajal datang di hadapan kami ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb kami, persatukan kaum muslimin ya Allah, persatukan para ulama ya Allah, berkahi usia mereka, panjangkan usianya ya Allah, jadikan pemimpin untuk umat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita selesaikan materi kali ini. Terima kasih untuk Ustaz Komerhos atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga dengan ilmu ini kita menjadi lebih semangat dalam meneladani Rasulullah SAW. Yang telah kita ketahui tadi bahwa kalau kita meneladani Rasulullah SAW, kita pasti akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ingin hidup sehat, maka teladani Rasulullah SAW, maka hidup kita akan sehat. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang sukses, teladani Rasulullah SAW. Maka seluruh lini kehidupan kita, jika kita meneladani Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi orang yang sukses atau akan bahagia. Kemudian melanjutkan acara yang selanjutnya, tak terasa telah kita sampai di penghujung acara. Itu adalah acara terakhir, yaitu adalah penutupan. Sebelum penutupan, untuk Ustaz Komerhos kalau ada keperluan yang bisa meninggalkan. Ada yang bertanya, tanya jawab. Oh, saya tanya jawab. Oh. Ya, tidak ada. Alhamdulillah paham semua ya. Saya saja yang tanya ya, berhadiah. Yang tanya dapat voucher umroh 1,5 juta. Ya, yang bisa jawab pertanyaan saya, bukan yang tanya. Ya, dari travel yang kami ada di dalam, yang bisa jawab dapat voucher umroh 1,5 juta. Apa Ustaz? Ya, sebutkan 3 pahala mengamalkan sunnah yang ditinggalkan. Di terakhir malah saya sebutkan. Mau jawab, Mas Rian? Selain beliau ada dulu. Ini panitia soalnya. Kita mau jawab? Ya, depan dulu. Pahala mengamalkan sunnah yang ditinggalkan. 1, berarti dapat pahala menghidupkan sunnah. 2, menyebarkan sunnah. 3, ayo menghidupkan, menebarkan. 1 lagi. Apa? Iya, pahala mengamalkan sunnah. Masya Allah, dapat hadiah. Mas siapa? Mas Arda. Masya Allah, nanti saya ambilkan voucher ya di dalam mobil dulu saya bawa. Barakallahu fiikum.
Ada lagi? Ini dapat mushaf dari Madinah. Ya, yang bisa jawab. Ya, Ustaz, kasih pertanyaan. Aku tadi bener kan? Ya, pertanyaan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, sebutkan. Ini gampang banget pertanyaannya ya. Sebutkan nama sahabat yang berkata bahwa ada 3 ayat yang saling berkaitan amalnya satu dengan yang lain. Tadi sahabat siapa? Betul. Sahabat Ibnu Abbas. Nama lengkapnya siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah. Nanti diambil ya. Baik, saya kira cukup ya. Ini ada ikro-ikroin coba. Nggak boleh dikasih kan ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz Umar. Barakallahu fikum. Ustaz Umar ini kayaknya belum nikah. Belum ya. Wajah-wajahnya kayak wajah-wajah menderita dia. Kalau ibu-ibu yang punya calon ini ya, Ustaz Umar insyaallah siap. Satu semester berapa sih? Oh, 4 masih namanya. Masih 1,5 tahun di sini berarti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.